Halo guys, balik lagi berbuah raya di channel Serbuk Marimas. Guys, hari ini gue mau cerita bagaimana seorang LGBT bisa diterima di tempat kerja yang gue masuk berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi dulu itu gue kerja di salah satu perusahaan internasional, salah satu brand kosmetik dari Perancis. Nah, di situ dimana pendidikan, gender, penampilan itu tidak diutamakan gitu. Yang penting mereka punya skill, mereka punya kemampuan, dan mereka bisa mengikuti ritme pekerjaan yang ditetapkan oleh kantor dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mereka kalau mau bekerja segala macam good looking lah, IPK minimal segini, harus dari kampus ini, harus ini, ya Allah. Berat gak sih? Sedih gak sih kayak gitu? Tapi ini benar-benar terjadi gitu di perusahaan-perusahaan di Indonesia, memang kebanyakan seperti itu. Nah, tapi buat kalian yang baru teman channel gue yang belum lanjut, sebelum lanjut ya, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu ya di channel Serbuk Marimas. Kita lanjut selama pesan. Oke guys, gue lanjut ceritanya. Nah, di situ di perusahaan ini gitu, dari awal gue masuk kaget gue pas ngeliat, padahal gajinya waktu itu aja tahun 2011, 2010 gitu ya. Gajinya itu UMR waktu itu baru sekitar 18, 19 atau 2 juta gitu. Gaji mereka itu udah 4 juta, 5 juta kayak gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah 12, 15 kayak gitu. Dan pas gue cek pendidikannya, itu rata-rata mereka pendidikannya SMP, SMA. Jarang yang SMA, SMP rata-rata. Bahkan ada yang SD, beneran. Dan mereka nggak nyerahin ijazah ada gitu. Karena gue sebagai HR manajemennya waktu itu ya, gue rasa kok aneh ya gitu, persyaratannya kok gampang banget kayak gitu. Nah ternyata setelah gue cek, memang di luar negeri itu ya mereka nggak mementingkan bagaimana gender itu dalam sebuah perusahaan gitu. Yang mereka pentingkan itu benar-benar ya ini perusahaan, yang penting bagaimana lo bisa memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan ya gitu. Karena mereka juga kan punya semacam kayak KPI ya, Key Performance Indicator, di mana dalam waktu beberapa bulan mereka nggak perform kan otomatis mereka juga dikeluarin. Nah, yang gue bikin shock berikutnya adalah dari hampir 1000-an orang karyawan di situ adalah 80%-nya itu adalah orang dengan kecenderungan ke arah LGBT. Keren nggak? Kayak gitu. Jadi buat kalian bahwa dengan penampilan merasa bahwa kalian feminim atau segala macam, cobalah cari perusahaan-perusahaan internasional di mana mereka nggak memandang gender, mereka nggak memandang penampilan kita gitu. Yang konteks sebenarnya bukan bawaan lahir sih, tapi pembawaan. Jadi gitu ya guys ya. Menurut gua kalian harus cari perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan atau mampu atau memang mengakomodasi orang-orang yang memang dengan perbedaan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan luar negeri, perusahaan-perusahaan internasional. Jadi ya mereka benar-benar profesional gitu. Diskriminasi ya nggak boleh ngondek. Sebenarnya nggak boleh ngondek sih, tapi kalau melamar dengan kita ngondek kayak gitu biasanya suka disisihin kayak gitu sih ya. Apa ya namanya ya, ternyata dengan orang-orang sisi feminim sekalipun atau ngondek atau waria atau transgender itu tadi, mereka itu sangat berprestasi gitu. Mereka menunjukkan kemampuannya, mereka menunjukkan prestasinya benar-benar keren banget. Rata-rata the best karyawannya adalah seorang feminim itu orangnya bener-bener ngondek gitu. Udah jadi penampilannya udah kayak cewek deh. Tapi percaya dia lebih jauh berprestasi dibanding teman-teman dia yang lain. Artinya gender, kepribadian itu tidak mempengaruhi secara langsung untuk orang berprestasi atau enggak. Prestasi itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalian kalau memang punya sisi seperti ini, coba deh cari perusahaan-perusahaan internasional atau cari perusahaan-perusahaan yang memang nggak memandang gender dari segi itu tadi ya. Itu aja sih, semoga informasi ini bermanfaat. Gue Rian, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi. Bye bye.